Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu rutinitas bulanan kita, untuk menghadiri majelis ilmu yang oleh Rasulullah disebut termasuk di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu wasilah keluarga kita, anak cucu kita senantiasa memperoleh rahmat dan barokah dan ditakdir menjadi orang-orang yang salih salihah. Dan mudah-mudahan dengan niat i'tikaf di masjid ini, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin wa ila silsilat masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khususan Abi Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatiha. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Wa ila walidina wa walidikum wa dhurriyyatina ya Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan tentang Al-Hadithul Khamis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu ingkarul bid'ahil madhmumah, yaitu menolak atau mengingkari bid'ah yang tercela. Kemarin sudah kita bahas, tapi satu pertemuan kemarin membahas tentang perawi atau orang yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang kita mulai membahas tentang isi dari hadisnya, yang matannya adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kalau dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru fi amrina hadza, dalam urusan agama ini, yaitu perkara-perkara itu yang apa? Yaitu sesuatu laisa minhu, yang tidak ada dasarnya dari amrina hadza, dari agama ini, maka fahuwa raddun, itu tertolak. Nah, ini sekarang kita lihat dari penjelasannya, termasuk di syarah ini.
sehingga nanti kita bisa punya wawasan ini yang dimaksud ini perkara yang seperti apa, termasuk pengkategorian ini hal-hal yang baru yang tercela, ini yang baik. Apakah semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu mesti tidak boleh dilakukan? Nah ini nanti kita arahnya ke sana. Man ahdatha, ini kalau dalam syarah dijelaskan ay ansha'a wakhtara'a min qibali nafsihi amron hadithan, yaitu orang yang ansha'a wakhtara'a, membuat dan ini berkreasi, tapi min qibali nafsihi, ya, dari sisi dirinya yang ini dilatar belakangi oleh nafsunya, amron hadithan, yaitu perkara yang baru. Hadis ini ada yang memahami. Pertama, kelompok pertama, pokoknya yang tidak dicontohkan Rasulullah ini tidak boleh. Tapi kalau kita lihat apa yang pernah ditulis oleh seorang mufti besar Mesir, namanya Profesor Dr. Ali Jumu'ah, itu di medsos beliau Ali Goma, karena ejaannya menggunakan ejaan latinnya Ali Goma. Itu beliau ketika menjelaskan hadis ini, yang beliau garis bawahi itu adalah ma laisa min, ini harus tidak boleh dibuang. Kenapa kok ma laisa min itu digaris bawahi? Kata beliau, penjelasannya begini, kalau perkara baru itu ada dasarnya, kan ma laisa minhu itu berarti bagian, berarti cabang. Berarti kalau itu masalah-masalah yang furu', yang bukan usul, yang bukan pokok, selama tidak bertentangan, maka itu boleh. Karena ada kata-kata ma laisa minhu. Tapi kalau tidak ada dasarnya, ngarang sendiri, lainnya tidak boleh. Contoh, yang usul itu, yang pokok itu seperti sholat. Sholat itu termasuk ibadah mahdhah. Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yaitu sholat itu bagi orang beriman itu adalah sebagai kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Lalu Rasulullah dawuh dalam hadis beliau, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholat subuh beliau 2 rakaat. Tidak ada riwayat manapun yang menyatakan beliau sholat subuh lebih dari 2 rakaat atau kurang 2 rakaat, tidak ada. Tapi kalau soal kunutnya, kunutnya Rasulullah itu pernah kunut lalu beliau tinggalkan. Bagi Imam Asy-Syafi'i, apa yang dilakukan Rasulullah walaupun sekali, maka ini menjadi kesunahan. Tapi bagi imam yang lain, Rasulullah sudah meninggalkan tidak kunut, maka kunut tidak lagi sunnah. Ada yang begitu. Sehingga ikhtilaf atau perbedaan itu tidak pada sholat subuhnya. Yang bahaya itu kalau otot-ototan tidak kunut apa enggak, lalu tidak sholat subuh, ini marah-marah. Jadi harus dibedakan. Rasulullah umpama seperti ketika mengangkat jari telunjuknya ketika tahiyat itu, tasyahud itu, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang begini, ada yang digerakkan. Ini semua ada dasarnya. Itu namanya ikhtilafut tanawwu, perbedaan dari sisi varian. Gitu. Jadi kalau seperti kunut tadi, Rasulullah itu puasa Senin Kamis, tapi ternyata kan tidak setiap Senin Kamis Rasulullah puasa. Tapi yang paling sering memang Senin. Karena Senin itu ketika ditanya, mengapa panjenengan puasa Senin? Karena hari Senin itu saya dilahirkan di hari Senin. Nah, walaupun tidak selalu Senin Kamis itu puasa, tapi itu menjadi satu sunnah. Oke, kita lanjutkan. Yang tidak ada dasar itu begini. Sholat subuh jelas 2 rakaat, waktunya sudah jelas. Kok kemudian ada fatwa yang merubah, umpama nih,
Saking semangatnya subuh itu umpama warga semangat semua, akhirnya subuh ditambah agak banyakan dikit. Ya ini nggak boleh jelas. Itu yang raddun. Itu yang jelas tertolak. Nah sekarang begini, apakah perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu mesti dianggap sebuah hal yang baru atau yang kita kenal dengan sebutan bid'ah? Dan apakah semua hal yang disebut bid'ah itu mesti jeleknya? Karena hadis ini ada kaitannya dengan hadis yang lain yang Rasulullah dawuh kullu bid'atin dhalalah. Nah ini kembali ke lafadz kul. Jadi saya ke hadis yang tadi ya. Jadi yang tidak boleh itu, yang tertolak itu kalau laisa min, yaitu sesuatu yang memang tidak ada cantolan usulnya. Itu yang jelas-jelas tertolak. Tapi kalau ada cantolan pokoknya, lalu ini bersifat furu, nanti kita ambil contoh-contoh nanti, maka tidak ada masalah. Rasulullah dulu belum menjadikan tulisan Al-Quran itu menjadi satu mushaf. Itu kan usulannya Sayyidina Umar kepada Khalifah Abu Bakar ketika itu. Para sahabat ketika itu awalnya tidak berani, tidak pernah dilakukan Rasulullah. Tapi kata Umar meyakinkan ini sesuatu yang perlu sekali, karena kalau tidak, saya khawatir Al-Quran ini akan musnah nanti. Karena seiring banyaknya para qurra, para penghafal Quran dari kalangan sahabat ini yang wafat di medan pertempuran. Akhirnya Abu Bakar menunjuk kepanitiaan yang kemudian jadilah salinan mushaf yang disimpan sebagai dokumen negara. Apa ada dasarnya? Ada. Rasulullah itu ketika turun wahyu, Rasulullah perintah kepada para sahabat penulis wahyu itu. Bahkan larangannya adalah la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Jangan tulis dariku sesuatu selain Al-Qur'an. Artinya apa? Qur'annya ditulis. Yang lain tidak boleh ditulis. Kenapa? Agar tidak campur dengan teks Qur'an. Ini untuk menjaga kemuliaan Al-Qur'an. Makanya hadis Nabi itu ketika itu tidak ditulis, tapi melalui riwayat. Makanya riwayat itu kan rawayarwi, dari mulut ke mulut. Haddatsana an haddatsana kan gitu kalau kita baca Bukhari itu. Dan hafalannya orang dulu itu betul-betul luar biasa. Itulah yang kemudian diteliti oleh para pakar hadis, termasuk sampai kepada Imam Bukhari, Mukharrij yang nulis hadis itu. Ini dari guru-gurunya diteliti betul ini. Sehingga nanti muncul dalam ilmu hadis itu ada status hadisnya sahih, kan begitu. Itu kemudian oleh para ulama berikutnya. Jadi hadis itu baru ditulis itu kira-kira abad kedua Hijriah oleh seorang ulama namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri atas perintah Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz. Ya, tapi itu dihafal dari generasi ke generasi dan banyak. Nah kalau yang meriwayatkan banyak orang dalam satu generasi itu, itulah nanti kemudian dikenal dengan hadis yang mutawatir, kan begitu. Jadi itu, sehingga tidak mungkin bersepakat untuk bohong. Oke, saya kembali ke tadi. Ini contoh kecil, belum lagi yang lain, ilmu tajwid. Nah sekarang apa yang menjadi dasar? Atau begini. Kan kalau dari hadis ini man ahdatsa fi amrina hadza, yang ditolak itu adalah yang ma laisa minhu. Maka ini yang raddu. Lalu hadis ini ada keterkaitan dengan hadis yang tadi saya sebutkan. Hadisnya panjang itu, inna syarrul umuri muhdatsatuha dan seterusnya. Sampai pada kul wa kullu bid'atin dhalalah. Kul, nah ini lafaz kul ini. Kita masuk ke kullu bid'ah dhalalah. Kita ini kalau mengartikan kullu bid'ah ini kan secara bahasa Indonesia, kul itu diartikan setiap. Kullu bid'ah dhalalah. Kalau itu diartikan setiap, maka kesannya pokoknya sesuatu yang baru. Kan bid'ah itu sesuatu yang baru, yang kreasi yang tidak ada contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah secara bahasa. Rasulullah itu di dalam surah Al-Ahqaf
Allah berfirman, perintah kepada Rasulullah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "ma kuntu bid'am minar rusul." Aku ini bukanlah yang ngawiti di antara para rasul. Jadi syariat yang dibawa Rasulullah itu bukan baru, tapi melanjutkan generasi sebelumnya. Karena mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu syariat yang sama, itu yang pokok itu adalah bagaimana mengesahkan Allah. Itu yang dibawa Nabi Ibrahim, millata Ibrahim hanifah. Kan ada. Dan Nabi Ibrahim termasuk anak keturunannya Nuh, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Yang kemudian mengusung monoteisme. Nanti tinggal Nabi Ibrahim ini yang dari jalur Nabi Ishak, adiknya Nabi Ismail, ini beranak pinak, ya, ini termasuk golongan Bani Israel. Lah yang dari jalur Ismail ini tidak ada yang jadi nabi sampai pada Rasulullah. Terakhir ini penutup para nabi. Ya, kita lanjutkan. Kembali ke kata bid'ah tadi. Ini agak sensitif ini biasanya kalau membahas bid'ah. Tapi kita coba dudukkan persoalan ini. Jadi awalnya kalau secara bahasa itu maknanya begitu. Ini secara bahasa. Lalu kemudian hari ini bid'ah itu seringkali dipertentangan dengan sunnah. Padahal asalnya bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya, yang boleh jadi ada kategorinya. Kenapa kok ada kategori? Nanti berangkat dari hadis ini kita akan bisa melihat yang kullu bid'ah dhalalah. Sunnah itu pada awalnya itu juga terbagi dua. Ada sunnah yang hasanah, ada sunnah yang sayyi'ah. Karena Rasulullah itu dawuh, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mentradisikan tradisi baik, lalu kemudian tradisi itu diikuti orang lain, maka dia mendapatkan pahala dengan tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya itu. Karena contohnya kan dari orang itu. Sebaliknya, kalau ada orang yang melakukan tradisi tidak baik, kok diikuti, yang bertentangan dengan syariat kok diikuti, maka dia juga dapat cipratan dosanya. Sehingga secara bahasa sunnah itu ada sunnah yang baik, ada yang nggak baik. Kreasi juga begitu. Kenapa kok kemudian muncul pembagian bid'ah yang hasanah dan sayyi'ah, yang mahmudah dan madmumah? Itu ternyata berangkat dari lafadz kul. Kalau kita lihat terjemahannya, memang koyok-koyok kul itu hanya maknanya semua dan itu mencakup masing-masing. Ada kelompok yang memahami bahwa kul itu bermakna seperti ini. Pokoknya tidak ada pengecualian sudah. Kul itu pokoknya sesuatu yang baru, itu dhalal. Dalilnya mana? Merujuk pada ayat Al-Quran, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kul di situ tidak ada orang yang bisa lepas dari kematian. Pokoknya pernah merasakan hidup sebagai jiwa pasti dha'iqatul maut. Karena kul di situ tidak ada korinah, tidak ada indikator yang menunjukkan baik secara faktual, secara fakta maupun hal-hal lain. Pokoknya makhluk sing jenenge makhluk tahu urip mesti ngrasakno mati. Nah ini oleh kelompok yang pertama ini dipakailah untuk memahami makna kul dalam hadis kullu bid'ah dhalalah. Sehingga kesimpulannya kelompok pertama ini, oh berarti ya sing baru Rasul tidak menyontohkan ini sesat, tidak boleh dilakukan. Padahal kalau kita baca hadis yang tadi, kata Syekh Ali Jum'ah itu malaisa minhu. Tapi kalau masih ada sandarannya, nanti kita lihat secara historis bagaimana para sahabat nanti setelah ini. Oke, ini kelompok yang pertama berdasarkan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu ada kelompok kedua. Ini termasuk yang diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i. Ternyata dalam bahasa Arab lafaz kul itu kadang memiliki makna lil jami. Lil jami itu untuk keseluruhan.
Contohnya seperti tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada pokoknya keseluruhan. Nanti jika kecuali ada pengecualian, ada illah, nanti berarti illah itu mentahsis lafaz kul. Itu nanti kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang usulul fiqh itu dibahas. Tapi kita tidak akan masuk ke sana nih. Ini hanya kulitnya dulu. Ternyata ada kul itu yang maknanya bukan lil jami tapi cukup majmu'. Majmu' itu sekumpulan, sebagian tapi sebagian besar. Sehingga kul itu maknanya bisa ba'd, sebagian. Ya. Contohnya apa? Ada ayat dalam Al-Qur'an. Ini diantaranya paling tidak ada 3 ayat yang bisa kita kemukakan, yaitu surah Al-Kahfi ayat 79. Ini pendapat kedua, argumentasinya, dalilnya Al-Kahfi 79. Ini dalil pertama. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kuat nafasnya. Ayat ini bicara mengenai perahu yang ditumpangi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir itu melubangi perahu itu. Nabi Musa protes. Nah ini kalau dilubangi akharaqta, apakah kamu akan menenggelamkan perahu ini? Kan begitu. Padahal penumpangnya banyak ini. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Itu kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Ternyata ayat 79 penjelasannya begini. Ini kan setelah 3 kejadian, 3 peristiwa itu, akhirnya Nabi Khidir mengatakan sudahlah sampai di sini saja. Tapi saya akan menjelaskan hal-hal yang kamu tidak bisa sabar menghadapi itu. Dijelaskanlah perahu itu begini loh. Kenapa kok saya lubangi? Ammas safinah. Ini kata Nabi Khidir. Adapun perahu atau kapal itu sesungguhnya adalah fakanat limasakin. Perahu itu punyanya orang-orang miskin. Yang menarik para bapak, saya sebelum ke lafaz kul ya, ini tambahan informasi. Safinah itu perahu, maknanya perahu yang jumlahnya 1. Itu yang dalam bahasa Arab disebut mufrad. Ya, kalau dalam bahasa Inggris disebut kata yang single, 1. Karena jamaknya safinah itu sufun. Tapi yang menarik, ayat ini mengatakan perahunya 1, fakanat limasakin, punyanya orang miskin. Orang miskinnya banyak, bukan limiskinin tapi limasakin, jamak plural. Berarti perahu mek siji tapi dae bareng-bareng, digawe nyambut gawe bareng. Maka dari ayat ini Imam Syafi'i itu saking cerdasnya, beliau mengambil satu definisi, orang miskin itu orang yang punya pekerjaan tapi penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Ya itu tadi loh, perahu siji digawe bareng. Paham ya? Ini Imam Syafi'i. Nah, fakanat limasakin ya'maluna fil bahri, ya bekerja di laut. Lalu kata Nabi Khidir begini, fa'aradtu an a'ibah, maka aku ingin membuat aib, cek perahu itu rusak. Kenapa? Wa kana wara'ahum, karena di depan sana, waro'a itu makna aslinya di belakang, tapi dalam konteks tertentu itu di depan, tapi depan yang tidak terlihat. Seberang sana kan jauh, maka disebut waro', seakan-akan belakang, karena orang kalau depan biasanya melihat, belakang tidak terlihat. Karena saking jauhnya disebut waro' juga. Ada ayat lain, wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsu. Di hadapan mereka, di depan mereka nanti ada alam barzakh. Sampai kapan di alam barzakh? Sampai hari mereka dibangkitkan. Nah itu di ayat yang lain. Saya lanjutkan. Wa kana wara'ahum malikun. Di sana ada seorang penguasa, perompak, geng, ya, yang ya'khudhu, yang malik ini akan mengambil kulla safinatin, ada kulnya di situ. Ghasban, dengan cara mengambil secara paksa, dirampas.
Padahal yang dimaksud Nabi Khidir, kul di situ tidak semua perahu. Tapi di situ sebenarnya disifati yang diambil itu setiap perahu yang bagus. Makanya perahunya dirusak, cek raja yang zalim ini, perompaknya ini tidak tertarik ngambil perahunya orang miskin. Karena kalau diambil, habis mereka, tidak punya kerjaan. Karena modalnya hilang. Maka kul di situ, zahirnya kul, tapi tidak bisa kul itu dimaknai pokoknya kabeh perahu mesti dirampas. Enggak. Ternyata kul di situ maknanya adalah ba'at atau majmu' tadi itu. Jadi dipilih perahu sing api-api. Sehingga kul di sini maknanya walaupun secara zahir kul la safina, tapi tidak bisa. Korinahnya dari konteksnya itu sudah menunjukkan bahwa kul ini tidak bisa dimaknai semua perahu. Ini pertama. Sangat dipahami ya. Yang kedua, di surat Al-Anbiya itu ada ayat Allah berfirman begini, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami menjadikan dari air kulla syai'in, segala sesuatu hayy yang hidup. Ternyata kul di situ tidak semuanya. Buktinya apa? Allah menciptakan makhluk yang hidup tidak semuanya dari air. Jin, minar, hidup. Malaikat bukan berbahan dasar air. Kan begitu. Sehingga kul di situ juga tidak punya makna semua. Contoh lain dalam surah Al-Ahqaf, ketika kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, wa ila adin akhahum huda, itu didatangkanlah siksa oleh Allah berupa angin topan yang luar biasa yang menghancurkan banyak sekali sesuatu. Ayatnya bilang begini, ayatnya tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Jadi angin itu tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Ternyata ada yang tidak hancur. Orang-orang mukmin, termasuk rumah-rumahnya, termasuk Nabi Hud sendiri tidak dihancurkan oleh angin itu. Berarti kul di situ maknanya tidak bisa digeneralisir semuanya. Ada pengecualian di dalamnya dari konteksnya itu. Berarti kulnya punya makna sebagian. Dari sini maka Imam Asy-Syafi'i itu mengklasifikasikan berarti tidak semua bid'ah hal yang baru itu mesti dhalalah. Yang dolala itu kalau jelas-jelas bertentangan dengan syariat yang usul, yang pokok. Kalau bertentangan jelas. Bisa dipahami ya? Ini Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i membagi, oh ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ini secara bahasa bid'ah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i juga berangkat dari apa yang pernah dilakukan oleh Umar ibnul Khattab. Nun sewu, Umar ibnul Khattab itu pada masa beliaulah yang mempelopori qiyamul Ramadan yang kemudian dikenal dengan sholatut tarawih itu 20 rakaat. Iya. Jadi ceritanya dulu Rasulullah itu malam bulan Ramadan itu sholat keluar ngimami para sahabat itu 3 hari. Hari keempat beliau tidak keluar. Sahabat nunggu di depan kamar beliau itu. Nang di Kanjeng Nabi. Tadi sahabat-sahabat ketika itu panjenengan pirsa, kalau Ramadan itu menghidupkan malam Ramadan itu luar biasa. Ya. Dulu awal syariat puasa itu kan disyariatkan tahun kedua Hijriah. Sudah periode Madinah. Itu di awal sebelum turun ayat wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum dan seterusnya itu dulu syariatnya awalnya itu ngeten. Jadi wajib poso itu dimulai ketika seseorang sudah tidur di malam hari itu. Sehingga kalau sudah maghrib buka puasa, kok mari isya leye-leye kesel, lalu keturun apa tertidur. Ngeleler jam 9, maka sejak jam 9 itulah harus sudah puasa sampai besok maghrib. Itu awal syariat puasa. Tapi kemudian ketika turun ayat tadi itu sampai hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Tsumma atimmus siyama ilal lail. Nah, itu baru kemudian tidak seperti itu. Jadi mulai ketika terbitnya fajar as-shadiq, al-fajr as-shadiq itu. Kenapa kok dulu begitu? Ini untuk memberikan satu motivasi bagi para sahabat. Nek bengi Ramadan itu jangan ditinggal tidur, tapi perbanyak ibadah. Lah ketika masa Nabi, sahabat-sahabat itu sergap-sergap. Bahkan dalam riwayat itu dijelaskan di sekitar dalamnya Nabi, ya di Masjid Nabawi itu kalau Ramadan itu kalau malam itu seperti suara lebah, wong 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 tadarus, deres, ada yang sholat. Sahabat sergapnya itu sudah tidak bisa dihitung lah. Nabi ngimami 3 hari, hari keempat tidak keluar, sahabat-sahabat nunggu sampai besok jamaah subuh baru Nabi keluar. Setelah jamaah subuh Nabi ngadep ke para sahabat, apa beliau sampaikan? Tadi malam bukannya saya tidak tahu kalau kalian menunggu saya, hanya saya tidak keluar. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya ngimami setiap malam nanti ini dianggap sebagai suatu kewajiban. Kalau ini dianggap suatu kewajiban, saya khawatir nanti umat ini, kan umat itu macam-macam levelnya. Ada yang malam ketika Ramadan harus nyari nafkah, sebelum maghrib jualan, mohon maaf ya, jualan keliling. Ini mungkin terawihnya kan nanti malam, tidak harus langsung setelah isya, kan boleh jadi begitu. Iya kalau yang di rumah bahan sudah tersedia lah. Kalau masyarakat yang kemudian memang kerjaannya itu kan ya gimana lagi. Tapi kan tetap terawih malamnya. Bukan berarti yang tidak terawih di masjid jamaah itu karena ada satu hal seperti harus mencari maisha tadi, itu lalu kemudian dihukum, oh kamu tidak terawih tidak. Tapi ada yang semangat terus dodolanin kok di itu macam-macam lah. Lah Rasulullah itu mengatakan, saya khawatir ini nek kemudian saya terus ngimami terus ini dianggap sesuatu yang wajib dan itu akan memberatkan umat. Jadi ajaran Rasulullah itu luar biasa, rahmatan lil alam. Akhirnya sahabat-sahabat paham, oh ya sudah. Akhirnya itu yang pernah dilakukan Rasulullah. Sampai pada masa Umar ibnul Khattab. Umar itu kan generasi sahabat, bawahnya sahabat tabi'in. Ini sudah mulai uang itu macam-macam sudah. Umar ngeten, ini kalau tidak dilembagakan, tidak dibikin bareng-bareng jamaah, iki piye terus umat-umat berikutnya? Tambah gak ono sing qiyamul Ramadan ini. Lah mesti digawe jamaah salat saja itu jek akeh sing gak tarawih umpama hari ini dah. Oh semangat Ustaz, iya. Berapa hari pertama biasanya kan? Biasanya begitu. Nanti sudah akhir-akhir itu kadang sudah beda semangatnya. Tapi kecuali jamaah Masjid Nurul Jannah, insya Allah sampai akhir sergap. Bahkan sudah id tarawih. Ya enggak, itu ya enggak. Oke, saya lanjutkan. Akhirnya Sayyidina Umar itu membuat satu gebrakan yang itu oleh sahabat-sahabat lain diiyakan. Apa itu? Qiyam Ramadan dilaksanakan dengan berjamaah. Imamnya yang dipilih, yang ditunjuk adalah siapa? Ubay bin Ka'ab apa Zaid bin Sabit? Ngimami. Lalu Umar ditanya, jenengan kok melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah? Apa jawab Umar? Ni'matil bid'atu hadhi. Itu jawaban Umar begitu. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Berarti ini bid'ah, sehingga dari sini Imam Syafi'i, oh berarti bid'ah itu ada yang baik, yang hasanah. Contohnya seperti yang dilakukan Umar. Kalau kita terlalu saklek, pokoknya tidak ngelakoni, loh betapa banyak ulama-ulama kita yang jadi ahli bid'ah. Naudzubillah, bid'ah dalam konteks yang buruk. Padahal bid'ah ada yang bid'ah yang bagus. Panjenengan baca ilmu tajwid, ini hukum bacaannya apa? Mat tabi'i. Hukum bacaannya apa? Ikhfa hakiki, izhar halqi. Zaman Nabi Bapak Ibu, izhar itu tidak ada sebutan izhar itu. Tapi prakteknya sudah ada. Karena ilmu tajwid itu secara ilmu, disiplin ilmu itu baru ada pada abad kedua ketiga Hijriah. Tapi nek ngajinya riwayat harus begini contohnya. Sahabat sudah ngaji seperti itu. Tapi seumpama sahabat Umar itu ada zaman sekarang, lalu ditanya, wahai sahabat Umar, coba sih bacaan idhar. Idhar itu apa sih definisinya? Boleh jadi beliau tidak tahu. Oh, apa itu gitu. Ya idhar itu beliau paham, maknanya jelas, tapi definisi dalam tajwid karena belum ada zaman itu. Sehingga disinilah ilmu itu berkembang.
Tujuannya apa? Untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Contoh lain lagi. Ini contoh bahwa sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah itu ternyata bahkan Rasulullah itu meridhoi. Niki wonten hadis Bukhari. Dalam kitab Tahajjud bab fadli tuhuri bil laili wan nahar wa fadli salati ba'dal wudu'i bil laili wan nahar. Hadis nomor 1149. Riwayat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ini pernah suatu ketika bertanya kepada Bilal. Berkata kepada Bilal, kapan itu? Inda sholatil fajri. Jadi ketika sholat subuh, pokoknya waktu subuh itu, entah sebelum entah setelah sholat. Tiba-tiba Rasulullah tanya begini, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Bilal, cerita sih nang aku. Itu kalau bahasa Jawa begitu ya. Amal apa yang kamu lakukan dalam Islam? Pokoknya semenjak kamu memeluk Islam, yang paling kamu harapkan pahalanya bi arja amalin amil tahu fil Islam. Yang menarik, Rasulullah melanjutkan dawuhnya itu begini, fa inni sami'tu daffana alaika baina yadayya fil jannah. Ini luar biasa ini. Karena aku mendengar ya Bilal, langkah kakimu itu ya baina yadayya, di hadapanku itu saya dengar secara jelas, itu terdengar di surga. Orang itu langkah kakinya itu kan satu dengan yang lain itu pasti beda. Karena itu terkait dengan bagaimana cara dia berjalan. Ono sing mlakukan rotok nyeret, lek gawe sandal serok ngono barang ya. Ono sing mlakukan cepet ada. Bahkan dulu di zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang ya, orang-orang Arab itu ada yang ahli dalam konteks jejak kaki. Bukan hanya kaki manusia, tapi kakinya unta itu bisa dilacak. Bahkan bekas kakinya unta itu bisa dicek. Oh, unta ini sedang kondisi hamil sekian bulan. Itu ada yang orang ahli ini. Makanya ada ayat dalam surah Yasin itu apa namanya? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Jadi hati-hatilah, nanti ada satu hari nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Kayak semuni apa-apa. Bohong enggak bisa, wong mulutnya terkunci. Wa tukallimuna aydihim. Lah wa tukallimuna aydihim termasuk, jadi kaki itu bisa bicara, kaki itu. Jadi kayak tadi jejak kaki saja di dunia itu ada orang yang ahli bisa membaca jejak kaki. Itu termasuk yang punya keahlian itu, ada namanya, saya lupa namanya dia, yang diajak oleh Amr bin Hisham atau Abu Jahal itu untuk mencari jejaknya unta yang dikendarai Rasulullah ketika berhijrah. Rasulullah itu ada penunjuk jalan yang menunjukkan beliau, itu namanya Abdullah bin Uraiqid. Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar itu melewati jalan yang tidak biasa. Karena kalau jalan yang biasa ya gampang, ini jalan yang tidak biasa. Itu ada jalan khusus. Tapi itu oleh asal Abu Jahal kan yang buntuti, ketahuan itu. Baru ketika masuk ke Gua Thur, ketika istirahat di situ, itulah Abu Jahal yang orang sangat rasional. Itu ketika Allah di situ berkehendak lalu kemudian gua itu tertutup oleh sarang laba-laba, lalu ada merpati yang sedang mengeram telur itu ya. Itu kemudian Abu Jahal padahal sudah ini di sini, tapi dia rasional kan, nggak mungkin. Ini kalau ada orang masuk pasti sudah rusak ini. Itu semua atas izin Allah, sehingga Rasulullah terselamatkan. Oke, kembali ke materi tadi. Jadi Bilal ditanya oleh Rasulullah, fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena Rasulullah mendengar langkah kakinya Bilal itu sudah di dalam surga. Sehingga Rasulullah penasaran, sama ini ngelakoni amal apa toh Bilal? Atau amal apa yang paling sampean harapkan pahalanya kok sampai sampean di swarga itu aku krungu swara sikilmu gitu loh. Apa jawab Bilal? Qal ma amiltu amalan arja indi. Apunten kamu ya Rasulullah, kula niki mboten nglakoni amal yang
yang bisa paling saya harapkan menurut saya. Tapi saya ingat, saya itu melakukan satu hal. Ini lam atatahhar tuhuron fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalliya. Saya ini memang melakukan beberapa amal, tapi saya tidak tahu, ya katakanlah begini ya, apa mungkin ini, tapi apa ini yang paling saya harapkan. Tapi saya itu melakukan ngeten ya Rasulullah. Saya itu tidak pernah bersuci wudu baik pada waktu malam atau siang, kecuali setelah wudu itu shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Jadi setelah wudu itu Bilal sholat sunnah. Padahal sholat sunnah itu Rasulullah tidak pernah perintahkan kepada Bilal. Makanya di sini Bilal mengatakan ma kutiba li an usalliya. Saya tidak pernah diwajibkan, tidak pernah diperintah kepadaku untuk melakukan sholat setelah wudhu, tapi dilakukan Bilal. Ternyata itu menjadi pengantar bagi Bilal untuk mengantarkan dia masuk surga. Dan Rasulullah meridhoi. Padahal Rasulullah tidak melakukan loh. Itu masih ada Rasulullah. Tapi kan sholatnya benar, ngadepnya tetap ngadep kiblat. Jadi ini sholat mutlak yang diniatkan. Jadi setelah Imam Ali Zainal Abidin umpamanya, beliau itu setiap selesai sholat sunnah 2 rakaat, beliau bersyukur banget. Kenapa? Karena bisa sujud kepada Allah. Akhirnya bentuk kesyukurannya itu diwujudkan dengan sholat lagi sampai 1000 rakaat setiap harinya. Kan ngoten. Jadi ini contoh-contoh hal-hal yang sehingga makna kul itu tidak kemudian lantas diartikan semua, pokoknya semua. Nah, ini ada parameternya dan ada ukurannya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Lah baru yang kul yang kedua, wa kullu dhalalatin finnar, ini otomatis sudah. Lah dhalalah itu mesti finnar. Lah sehingga kul yang pertama dengan yang kul kedua ini harus dibedakan. Dengan didukung konteks, didukung hal-hal yang tadi itu, termasuk ada dalil-dalil dari Al-Qur'an. Kalau kullu nafsin dha'iqatul maut memang tidak ada tawaran. Bisa kok orang tidak mati itu, asalkan dia kaya. Nggak bisa. Pak Harto saja yang luar biasa itu ketika itu ya, bayo mati gitu. Padahal zaman Pak Harto itu siapa yang berani dengan beliau? Iya kan, TV aja tidak berani. Setiap malam itu liputannya setelah dunia dalam berita itu kan liputan khusus kan udah kegiatannya beliau. Lanjut dengan saya masih kecil tuh, tapi ya mengikuti karena TV ini kalau liani ya siku gitu kan. Jadi ini terkait dengan pemahaman sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru itu harus dipahami secara proporsional. Makanya Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, jadi ada seorang ulama namanya Imam Izzuddin bin Abdissalam. Imam Izzuddin bin Abdissalam itu kemudian membagi hal-hal yang baru itu pada beberapa hukum. Ada yang sifatnya wajib. Ternyata bid'ah itu ada yang wajib. Kenapa kok wajib? Karena kalau tidak dilakukan, iya opo gak iso. Contoh, zaman sekarang mendirikan pondok-pondok, mendirikan ma'had, sehingga anak sekarang bisa dikarantina di situ, mondok di situ, dibina keagamaannya, akhlaknya, ilmunya, ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain dibina di situ. Kenapa? Karena kalau tidak dibikin sebuah pondok, tidak dimasukkan ke situ, ini nanti angel cekelannya. Apalagi sekarang godaannya sudah pakai gadget. Ucul itu. Apakah pondok zaman Nabi sudah ada? Ya tidak ada. Karena dulu sahabat yang nurut-nurut. Jadi ketika halaqah ini, ya mesti aktif. Apalagi sahabat-sahabat yang memang ikut Rasulullah seperti sahabat Anas bin Malik. Tidak pernah ngelimput no. Jadi sudah menatap Rasulullah itu sudah luar biasa sudah. Jadi aktif. Makanya sahabat Umar ibn Khattab itu ketika menjadi khalifah itu pernah diprotes oleh seseorang. Ya khalifah, kenapa kok kebijakan panjenengan gini? Padahal dulu kanjeng Nabi begini. Apa jawab Umar? Dulu kanjeng Nabi itu yang dipimpin itu saya, Abu Bakar, Utsman ini. Lah saya ini dipimpin banyak sampean-sampean iki. Jadi sudah beda.
Itu menyesuaikan konteksnya. Nah ini sesuatu yang baru yang itu wajib. Ada sesuatu yang baru yaitu sifatnya sunnah. Ada sesuatu yang bid'ah yang dihukumi makruh. Ya. Contohnya apa? Contohnya umpama, kalau contohnya ulama-ulama dulu itu kuburan orang biasa, lalu dihias sangat indah, yang itu israf, berlebihan. Nah, itu tidak boleh, makruh. Ada yang jelas haram, itu adalah sesuatu yang baru yang itu diisi dengan hal-hal yang bertentangan. Ya. Makanya ini nanti sampai pada bagaimana hukum memperingati maulid. Rasul tidak pernah memperingati. Ya kalau memperingati yang bentuknya ada pengajian, kalau ada jajannya ya tidak sama. Tapi yang dipakai dalil kan salah satunya ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, panjenengan kok poso dina Senin, dinten Senin. Senin saya dilahirkan. Itu termasuk salah satu yang mengarah membolehkan maulid. Yang tidak boleh itu maulid, tapi ngadakan naudzubillah, ngadakan pesta yang itu sambil minum minuman. Nah ini nggak beres ini. Itu jadinya jatuhnya mungkarot. Itu tidak bisa dibenarkan. Jadi sesuatu benar itu niatnya benar, prosesnya juga benar. Itulah makna yang terkandung dalam hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu. Ya. Itu mungkin agar kita memiliki wawasan terkait dengan ini. Seumpama di antara masyarakat, tadi kan saya utarakan ada dua pendapat besar tadi, memahami kul tadi itu. Monggo yang penting tidak usah saling menyalahkan. Kita butuhnya bagaimana hidup ini harmonis. Yang penting bukan yang usul. Kalau yang usul umpama seperti mohon maaf ya, Ahmadiyah dalam akidahnya, keyakinannya meyakini ada nabi setelah Rasulullah, Mirza Ghulam Ahmad, ini sudah menyalahi yang usul. Ini tidak boleh. Dulu di Lawang itu ada siapa, Roy atau siapa itu, berangkat dari ayat wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, lalu dia menggunakan fatwa sholat itu harus difahami sehingga diganti sholatnya bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Nah ini tidak benar. Itu berarti bid'ah yang mungkarat sudah. Tidak bisa dibenarkan kalau yang seperti ini. Mudah-mudahan kita tetap rukun dengan segala perbedaan yang ada, asalkan perbedaan itu bukan pada hal-hal yang usul. Kalau yang furu, yang masih ditoleransi, kita tetap menghormati satu sama lain. Ini yang paling penting. Guyub rukun. Saya kira itu mungkin yang bisa kita bahas pada pada malam hari ini. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan di hadis yang ke-6, bicara mengenai innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, yaitu bicara halal haram dan sesuatu yang syubhat. Bagaimana insya Allah pada Syahr al-Ati, insya Allah pada bulan depan, mudah-mudahan kita semua, panjenengan semua sehat, istiqomah, semangat majelis-majelis ilmu, karena ilmu inilah yang akan terus melandasi bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, mudah-mudahan manfaat dan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana kullaha, la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.